Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriawati dengan NIM 1B1250222. Saya akan membacakan PPT saya tentang geomorfologi umum mengenai pemikiran geomorfologi. Definisi geomorfologi. Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksi perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan, dan pemodelan. Perkembangan ilmu geomorfologi. Perkembangan ilmu geomorfologi sebelum era 1970. Sebelum 1970, geomorfologi berkembang dari sekedar deskripsi bentuk lahan menuju upaya memahami proses dan mekanisme yang membentuknya. Fondasi yang kemudian melahirkan revolusi besar setelah tahun 1970. Perkembangan ilmu geomorfologi setelah era 1970. Setelah 1970, geomorfologi berkembang dari ilmu yang reaktif dan deskriptif menjadi ilmu yang prediktif, teknologis, dan berorientasi solusi, berperan penting dalam mitigasi bencana, perencanaan ruang, dan pemahaman dampak perubahan iklim terhadap permukaan bumi. Bentuk lahan. Bentuk lahan merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu, sehingga menimbulkan bentuk khas yang mencirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan, dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Paradigma Davis dan paradigma King. Paradigma William atau Morris Davis. Siklus geografis atau siklus erosi Davis mengajukan bahwa bentuk lahan berkembang melalui siklus yang teratur dan bertahap, dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu struktur, proses, dan tahapan. Paradigma Lester Charles King. Pedipline atau pediplanasi. King menentang Davis dan mengajukan model berbeda berdasarkan pengamatannya di Afrika dan wilayah iklim kering atau semi kering. Kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian. Geomorfologi berkedudukan sebagai ilmu penghubung atau bridging science dalam ilmu kebumian. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan menyerap input dari geologi, klimatologi, dan hidrologi, sekaligus memberikan output bagi geografi, ekologi, dan ilmu terapan lainnya. Inilah yang membuat geomorfologi menjadi ilmu yang sangat multidisiplin dan strategis dalam memahami permukaan bumi. Kedudukan bentuk lahan dalam ilmu kebumian lain. Bentuk lahan atau landform merupakan konsep sentral dalam geomorfologi. Namun, kedudukannya sangat penting dan saling berkaitan dengan berbagai cabang ilmu kebumian lainnya. Bentuk lahan menempati posisi integratif dalam ilmu kebumian. Ia adalah hasil dari proses geologi, iklim, dan hidrologi, sekaligus menjadi faktor penentu bagi tanah, vegetasi, dan kehidupan manusia. Karena itu, pemahaman bentuk lahan menjadi fondasi bagi hampir seluruh kajian kebumian terapan, termasuk penataan ruang, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam. Bentuk lahan atau wadah bagi ekosistem. Bentuk lahan berfungsi sebagai wadah fisik tempat berlangsungnya seluruh komponen ekosistem, biotik maupun abiotik. Bentuk lahan adalah panggung, ekosistem adalah pertunjukannya. Tanpa panggung yang sesuai, pertunjukan tidak bisa berlangsung. Perubahan bentuk lahan atau erosi, sedimentasi, alih fungsi lahan langsung mengancam keberlangsungan ekosistem di atasnya. Terapan ilmu geomorfologi. Geomorfologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki nilai terapan tinggi dalam berbagai bidang kehidupan.
Bidang terapan utama. Yang pertama, mitigasi bencana. Kedua, tata ruang dan perencanaan wilayah. Yang ketiga, pertanian dan pengelolaan lahan. Yang keempat, teknik sipil dan konstruksi. Kelima, pengelolaan sumber daya air. Keenam, pertambangan dan eksplorasi. Dan yang ketujuh adalah pariwisata dan geopark. Hubungan antara geomorfologi dan geografi. Posisi geomorfologi dalam geografi. Geomorfologi merupakan cabang dari geografi fisik sekaligus memiliki akar kuat dalam geologi. Karena itu, geomorfologi menjadi jembatan ilmiah antara geografi dan geologi. Hubungan langsungnya, yang pertama, geomorfologi sebagai fondasi geografi fisik, bentuk lahan adalah unsur pertama yang dikaji dalam geografi fisik. Sebelum membahas tanah, iklim, vegetasi maupun air. Yang kedua, bentuk lahan menjelaskan persebaran geografi. Geografi mempelajari mengapa suatu tersebar di tempat tertentu, dan jawabannya sering ada pada bentuk lahan, seperti pemukiman berkembang di daratan, pertanian subur di lembah aluvial, kota pelabuhan tumbuh di teluk dan delta. Yang ketiga, geomorfologi mendukung geografi manusia. Bentuk lahan memengaruhi pola pemukiman dan transportasi, aktivitas ekonomi masyarakat, kepadatan dan persebaran penduduk. Dan yang keempat, pemetaan dan SIG. Keduanya menggunakan peta dan sistem informasi geografi atau SIG sebagai alat utama analisis bentuk lahan dan fenomena keruangan. Kelompok kajian geomorfologi. Geomorfologi statis adalah fondasi awal dalam studi geomorfologi. Ia menyediakan data dasar tentang apa bentuk lahannya dan di mana letaknya, yang kemudian menjadi bahan untuk analisis lebih lanjut, terutama dalam geomorfologi dinamik, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa bentuk itu bisa terjadi. Jika geomorfologi statis adalah foto dan potret diam dari bentuk lahan, maka geomorfologi dinamis adalah film yang menjelaskan bagaimana bentuk lahan itu berubah dari waktu ke waktu. Geomorfologi dinamis adalah cabang geomorfologi yang mempelajari proses-proses alam beserta gaya-gaya yang bekerja atau agent yang menyebabkan terjadinya perubahan pada permukaan bumi, serta mengkaji tahapan atau siklus perkembangan bentuk lahan tersebut. Geomorfologi genetik dan lingkungan. Geomorfologi genetik adalah sintesis tertinggi dalam studi geomorfologi. Ia menggunakan bentuk lahan sebagai dokumen sejarah yang bisa dibaca untuk mengungkap peristiwa-peristiwa alam yang telah terjadi di masa lampau. Ia memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang evolusi lanskap bumi. Jika geomorfologi statis, dinamis, dan genetik lebih berfokus pada bentuk lahannya itu sendiri atau deskripsi proses sejarah, maka geomorfologi lingkungan adalah cabang yang menjembatani ilmu bentuk lahan tersebut dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara singkat, geomorfologi lingkungan adalah tentang hubungan timbal balik antara bentuk lahan atau proses geomorfologi dengan lingkungannya, khususnya aktivitas manusia, serta bagaimana manusia merespon dan mempengaruhi kondisi geomorfologi suatu wilayah. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keruangan fisik dan manusia di permukaan bumi, berupa persamaan dan perbedaannya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan kehidupannya berdasarkan pendekatan keruangan, ekologis, dan kompleks wilayah. Kesimpulannya adalah, geomorfologi adalah ilmu tentang bentuk permukaan bumi, mencangkup bentuk lahan, proses, dan faktor pembentukannya, seperti relief, proses, material, struktur, dan waktu. Ilmu ini berkembang dari paradigma Davis ke paradigma King, berperan sebagai penyedia ruang bagi kajian geografi, serta diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana melalui perencanaan tata ruang wilayah.
Itulah presentasi PPT dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.